warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reva Dwi Nerianti. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan NIM P01720 125093. Saya dari tingkat 1 kelas 1B. Kali ini saya akan membahas tentang teori konsep keperawatan Jane Watson. Teori ini merupakan salah satu teori keperawatan yang paling terkenal dan sangat relevan hingga saat ini. Jane Watson mengajarkan bahwa keperawatan bukan sekedar memberikan tindakan medis, tetapi juga menghadirkan cinta, kepedulian, dan kemanusiaan dalam interaksi dengan pasien. Konsep utama dalam teori Watson. Watson menjelaskan 4 komponen penting dalam keperawatan, yaitu yang pertama manusia atau human being, individu yang utuh terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Setiap pasien dipandang sebagai pribadi unik dengan nilai dan pengalaman sendiri. Yang kedua yaitu kesehatan atau health. Bukan hanya sebatas bebas dari penyakit, tetapi keadaan harmoni antara fisik, mental, dan spiritual. Yang ketiga yaitu lingkungan atau environment, mencangkup kondisi sosial, spiritual, dan budaya yang mempengaruhi kesejahteraan pasien. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu keperawatan atau nursing, profesi yang menggabungkan ilmu dan seni caring untuk membantu pasien mencapai keseimbangan hidup. Watson juga menjelaskan bahwa hubungan antara perawat dan pasien bersifat transpersonal, yaitu hubungan yang melampaui aspek fisik dan menyentuh sisi spiritual. Latar belakang Jane Watson. Jane Watson lahir pada tahun 1940 di West Virginia, Amerika Serikat. Ia adalah profesor peneliti di bidang keperawatan yang banyak menulis tentang filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni caring. Karya monumentalnya berjudul Nursing atau The Philosophy and Science of Caring, terbit pada tahun 1979 dan menjadi dasar dari Human Caring Theory. Watson percaya bahwa ketika perawat mampu mempraktikkan caring dengan tulus, maka proses penyembuhan pasien tidak terjadi secara fisik saja, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Filosofi dan tujuan caring. Bagi Watson, caring adalah inti dari keperawatan sejati. Caring bukan hanya dilakukan sebagai tindakan membantu, tapi tindakan sadar dan bermakna yang dilakukan dengan kasih, empati, penghormatan terhadap martabat manusia. Tujuan dari teori ini adalah yang pertama, meningkatkan harmoni dan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa pasien. Yang kedua, membantu pasien menentukan makna hidup dan kedamaian meskipun dalam keadaan sakit. Yang terakhir, menumbuhkan hubungan perawat dan pasien yang saling memperkarya, bukan sekedar hubungan profesional. 10 faktor karatif. Jane Watson mengembangkan 10 karatif faktor yang menjadi panduan perawat dalam praktik caring. Yang pertama yaitu menumbuhkan nilai-nilai humanistik dan altruistik, tulus membantu tanpa pamrih. Yang kedua, menambahkan keyakinan dan harapan untuk memberi semangat hidup. Yang ketiga, menumbuhkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, membangun hubungan saling percaya dan saling membantu. Yang kelima, menerima dan mengekspresikan perasaan pasien dengan empati. Yang keenam, menggunakan metode ilmiah dalam membuat keputusan keperawatan. Yang ketujuh, mengajarkan dan belajar bersama pasien. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan penyembuhan yang aman dan menenangkan. Yang kesembilan, membantu pemenuhan kebutuhan dasar pasien dengan penuh kasih. Yang kesepuluh, membantu pasien menumbuhkan makna spiritual dan eksistensial dari pengalaman sakit. Penerapan teori dalam praktik keperawatan. Dalam praktik nyata, teori ini dapat diterapkan dengan berbagai cara. Misalnya, yang pertama, mendengarkan keluhan pasien dengan sabar tanpa menghakimi. Yang kedua, mengajak pasien berbicara dari hati ke hati. Yang ketiga, menyediakan waktu untuk mendukung kebutuhan spiritual pasien. Yang keempat, menjaga suasana ruang rawat agar damai dan tenang.
Dan yang kelima, menyentuh pasien dengan lembut sebagai bentuk kasih sayang dan empati. Contoh penerapannya, seorang pasien kanker stadium akhir merasa putus asa. Perawat menerapkan teori Watson, tidak hanya memberikan obat, tetapi juga mendampingi pasien, mendengarkan ceritanya, memberi harapan, dan membantu pasien menemukan ketenangan spiritual. Inilah makna yang caring sesungguhnya. Tahapan hubungan perawat dan pasien. Watson menjelaskan bahwa hubungan caring terjadi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertemuan, yang kedua, tahap hubungan, yang ketiga, tahap transformasi. Kelebihan dan kelemahan teori Jane Watson. Kelebihannya yaitu memberikan makna spiritual dan emosional dalam praktik keperawatan, meningkatkan kepuasan pasien dan perawat, mengendalikan nilai kemanusiaan dalam profesi keperawatan. Kelemahannya sulit diukur secara objektif karena bersifat subjektif dan emosional, membutuhkan waktu dan komitmen tinggi dari perawat, kurang cocok untuk situasi darurat yang menuntut kecepatan tinggi. Namun meskipun begitu, teori Watson, kesimpulannya teori Jane Watson meningkatkan kita bahwa menjadi perawat bukan hanya tentang menyembuhkan, tetapi juga tentang mencintai, peduli, dan hadir sepenuh hati. Dengan menerapkan nilai-nilai caring, kita tidak hanya membantu pasien sembuh dari penyakit, tetapi juga membantu mereka menemukan kedamaian, harapan, dan makna hidup. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga teori Jane Watson menginspirasi kita semua untuk menjadi perawat yang penuh kasih dan berjiwa kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.